kita dari kelompok Rafflesia. Nah, di video kali ini kita ingin ngajak kalian buat mengenal lebih dekat nih dengan isu-isu yang sayangnya masih sering banget terjadi di sekitar kita, yaitu diskriminasi dan pelecehan seksual. Nah, kami akan membahasnya melalui kacamata pada sila, yaitu sila kedua dan sila kelima. Nah, yuk kita renungkan bersama-sama kira-kira peran apa aja sih yang bisa bikin lingkungan kita jadi tempat yang lebih adil dan menghargai sesama. Beginilah keseharian kami yang seringnya diisi dengan obrolan santai, mengejar deadline tugas, dan kebersamaan yang terasa begitu akrab. Saat dimana semuanya masih berjalan dalam zona nyaman kami sendiri. Awalnya iseng mau buka media sosial sebentar, tapi tanpa sengaja mataku tertahan pada sebuah cerita, sebuah pengakuan yang begitu jujuk dan menyentuh. Tiba-tiba segalanya terasa berbeda. Aku seperti diingatkan pada sebuah realitas pahit yang selama ini luput dari perhatianku. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta mengungkap peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di penerbangan pesawat Citylink rute Denpasar, Jakarta. Pelaku pelecehan seksual melibatkan seorang dokter hewan lulusan universitas berinisial IM dan motif pelaku yaitu tertarik dengan seksualitas korban yang merupakan remaja di bawah umur. Sebuah rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Padang, Sumatera Barat dirusak oleh warga pada Minggu, 27 Juli 2025, sore. Melihat dua sisi masalah yang berbeda, tapi sama-sama melukai inti kemanusiaan kita. Semuanya terjadi di sekitar kita, mungkin pada orang yang kita kenal, mungkin pada teman sebangku kita sendiri. Bagaimana mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab bisa terwujud jika masih ada yang diperlakukan tidak adil hanya karena jenis kelamin atau latar belakangnya? Di manakah keadilan sosial itu? Ketika korban pelecehan justru berjuang sendirian untuk mendapatkan keadilan, sementara pelaku bebas berkeliaran. Pertanyaan-pertanyaan ini menggema, menguji komitmen kita bukan hanya di atas kertas, tapi dalam tindakan nyata. Dan saat aku membuka mata, realitas itu datang silih berganti. Bukan hanya satu cerita, tapi banyak. Pelecehan seksual yang seringkali dipandang sebelah mata, dianggap lelucon atau kesalahan korban. Luka yang tak terlihat, tapi dampaknya menggores begitu dalam. Diskriminasi yang hadir dalam banyak wajah, di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan terdekat. Hanya karena berbeda, seseorang bisa dianggap kurang.
Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, diketahui Permendikbud Nomor 30 ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Dan dari keprihatinan yang dalam, tumbuhlah sebuah tekad untuk bergerak. Kami memutuskan untuk tidak tinggal diam. Kami percaya perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil. Kami akan menggunakan hak suara kami untuk membela mereka yang suaranya coba dilenyapkan. Kami akan berusaha untuk lebih peka, berani bersuara saat melihat ketidakadilan, dan menjadi teman yang mendukung, bukan menghakimi. Untuk itu, kami mengajak kalian semua untuk: pertama, edukasi diri sendiri dan sekeliling. Kedua, dengarkan dan percayai korban tanpa keraguan. Ketiga, berani bersuara menjadi upstander. Keempat, dukung korban dan sebarkan informasi bantuan. Dan yang terakhir, mendengarkan atau menghargai perbedaan. Karena pada akhirnya, melindungi sesama dan memperjuangkan keadilan adalah wujud nyata dari pengamalan Pancasila. Nilai-nilai itu harus hidup dalam tindakan, bukan hanya jadi hafalan. Perubahan tidak akan datang jika kita hanya menunggu. Maka dari itu, mari bersama-sama wujudkan lingkungan yang aman dan adil untuk semua. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, belief in God; second, nationalism; third, humanity; fourth, democracy.